Hello guys, welcome back to Study Buddy Channel. Belajar hari ini, sukses esok hari. Gimana, udah siap lanjut ke pembahasan berikutnya nggak nih? Siapin cemilan dulu ya, biar belajarnya makin semangat. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang persiapan ujian IPS untuk kelas 7, kali ini giliran kelas 8. Jadi, di video ini kita akan membahas soal persiapan ujian penilaian akhir semester kelas 8 bagian pertama, yaitu peran konektivitas antar ruang dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang. Konektivitas antar ruang adalah hubungan dan keterkaitan antar wilayah melalui transportasi, komunikasi, jaringan perdagangan, dan pertukaran informasi yang memungkinkan perpindahan orang, barang, jasa, dan budaya. Konektivitas ini melibatkan dua faktor utama, yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Mobilitas adalah kemampuan manusia, barang, atau informasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sementara aksesibilitas adalah tingkat kemudahan suatu lokasi untuk dijangkau dari lokasi lain. Apa aja sih peranan konektivitas dalam pembangunan? Terdapat 3 peranan konektivitas, di antaranya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di bidang ekonomi, mempercepat distribusi barang dan jasa, membuka akses pasar baru, dan menarik investasi untuk mengembangkan pariwisata. 2. Di bidang sosial, mempermudah akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, memperluas interaksi antar wilayah, dan mempercepat pertukaran informasi. Terakhir, di bidang budaya, memperluas penyebaran budaya lokal, mendorong pertukaran budaya, memudahkan pelestarian budaya melalui teknologi, mempermudah akses pendidikan, dan mengurangi kesenjangan sosial budaya. Nah, sekarang waktunya bahas soal yang berhubungan dengan materi ini. Soal pertama, dalam soal ini disajikan wacana tentang permasalahan yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Pertanyaan dari soal ini adalah yang merupakan tantangan paling mendasar dalam mewujudkan konektivitas antar ruang. Adapun tantangan konektivitas antar ruang adalah: pertama, infrastruktur belum merata, di mana masih banyak jalan yang rusak dan transportasi yang minim, kemacetan jalur distribusi, ketimpangan akses antar kota ke desa, keterbatasan anggaran pembangunan, integrasi antara moda transportasi belum optimal, dan hambatan geografis berupa pegunungan maupun pulau-pulau kecil. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui bahwa tantangan paling utama adalah infrastruktur yang secara fisik lemah, ditandai dengan beberapa jalan di pesisir yang sering mengalami rusak parah dan tidak memadai secara spasial sehingga menyebabkan kemacetan. Jadi jawaban untuk soal pertama adalah C. Soal kedua, terdapat wacana tentang manfaat yang kita dapatkan karena selesainya pembangunan jembatan yang menghubungkan 2 kabupaten di Banten. Pertanyaannya adalah dampak positif dari peningkatan konektivitas antar ruang. Konektivitas antar ruang memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mobilitas sosial meningkat seperti pendidikan dan pekerjaan, pertukaran informasi menjadi lebih cepat, dan kualitas hidup membaik. Sementara dampak negatifnya adalah urbanisasi berlebihan, masuknya budaya asing dan perubahan gaya hidup, dan kesenjangan wilayah yang makin membesar. Dampak utama yang diceritakan dalam teks ini adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk menjangkau fasilitas publik esensial seperti kesehatan dan pendidikan, dan kemudahan menjalin interaksi sosial yang secara langsung dipermudah oleh waktu tempuh yang lebih singkat.
Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Soal ketiga menanyakan tentang faktor penentu utama dalam kegiatan ekonomi yang dianalisis perusahaan atau manufaktur untuk relokasi akibat peningkatan konektivitas antar ruang. Faktor penentu kegiatan ekonomi akibat konektivitas adalah: pertama, ketersediaan infrastruktur transportasi seperti jalan, kereta, dan pelabuhan, akses internet dan teknologi informasi, sumber daya alam dan produksi daerah, mobilitas tenaga kerja, jaringan perdagangan dan logistik, dan kebijakan pemerintah. Penurunan biaya logistik sampai 50% dan harga lahan yang murah adalah faktor efisiensi biaya yang menjadi penentu utama dalam keputusan ekonomi setelah konektivitas dibuka. Konektivitas memberikan jaminan akses terhadap bahan baku dan pasar. Jawaban yang tepat adalah A. Efisiensi biaya operasional serta jaminan akses pasar yang luas. Soal berikutnya menanyakan tentang dampak positif utama yang dapat diidentifikasi dari pembangunan jalan tol berdasarkan teks yang disediakan. Setelah membaca wacana yang disediakan, kita tahu bahwa waktu tempuh truk yang turun drastis dari 2 jam menjadi 30 menit secara langsung mengindikasikan peningkatan efisiensi waktu dan biaya logistik atau distribusi. Jawaban yang benar adalah A. Soal kelima menyajikan teks yang menyebutkan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pembangunan ruas jalan tol Serang Panimbang. Dan pertanyaannya adalah yang bukan dampak negatif dari konektivitas antar ruang. Kalau pertanyaannya bukan dampak negatif, berarti kita mencari dampak positif dari pembangunan infrastruktur. Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan ini adalah dampak ekonomi yang positif dari peningkatan konektivitas karena mencerminkan efisiensi waktu dan biaya transportasi. Soal selanjutnya, disajikan teks tentang peningkatan efisiensi waktu karena penggunaan jalan tol menyebabkan perusahaan dapat mengirimkan produk lebih cepat. Selain itu, juga banyak rumah makan dan hotel baru di sekitar pintu tol. Sektor ekonomi manakah yang paling merasakan dampak positif dari pembangunan jalan tol? Sektor yang paling diuntungkan di sini adalah sektor logistik, transportasi, dan perdagangan. Sektor ini secara langsung diuntungkan oleh penurunan waktu tempuh atau efisiensi transportasi, perputaran barang yang lebih cepat di bidang perdagangan, dan kemudahan pengiriman. Sektor ini adalah yang paling cepat dan besar merasakan dampak efisiensi tol. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 7, terdapat teks berita tentang peningkatan cuaca ekstrim yang menyebabkan berbagai macam bencana seperti banjir mendadak, kekeringan panjang, dan suhu udara yang makin panas yang berdampak kepada kesehatan kita. Apa strategi paling tepat untuk meminimalisir dampak negatif perubahan iklim? Hal yang dapat kita lakukan dalam meminimalisir dampak perubahan iklim diantaranya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, menanam pohon dan menjaga ruang terbuka hijau, menerapkan pertanian ramah iklim, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan menghemat air serta melakukan edukasi lingkungan. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8 menanyakan tentang dampak besar yang mungkin terjadi akibat kegagalan panen bagi masyarakat luas. Gagal panen dapat menyebabkan menurunnya jumlah stok pangan. Nah, di saat stok pangan menurun dan permintaan masih tetap atau bahkan meningkat, maka akan menyebabkan harga pangan menjadi naik. Efek yang ditimbulkan adalah berkurangnya daya beli di masyarakat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Soal ke-9 menanyakan tentang dampak perubahan iklim. Di dalam soal dinyatakan bahwa curah hujan ekstrim menyebabkan beberapa desa terisolasi karena jembatan rusak dan akses jalan tertutup banjir.
Kita tahu curah hujan ekstrim yang merusak jembatan dan menutup jalan membuat desa menjadi terisolasi. Dampak utamanya adalah terputusnya mobilitas warga, membuat mereka tidak dapat beraktivitas, bekerja, dan sekolah atau mengakses layanan publik. Kondisi ini termasuk dampak sosial karena berkaitan dengan terganggunya aktivitas dan interaksi masyarakat. Jawaban untuk soal ini adalah dampak sosial. Soal ke-10 menanyakan tentang prediksi lamanya musim kemarau yang mungkin terjadi berdasarkan teks. Perubahan iklim berdampak kepada waktu datangnya musim di suatu tempat. Contohnya musim kemarau. Perubahan iklim dapat menyebabkan musim kemarau datang lebih lambat dan berlangsung lebih panjang. Pada umumnya berlangsung selama 4 bulan. Dan perubahan iklim ini berpotensi menyebabkan durasi kemarau menjadi lebih panjang. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya menanyakan tentang persentase wilayah yang mengalami pergantian musim, baik yang lebih cepat maupun lebih lambat. Kita lihat di soal disebutkan bahwa terdapat 100 wilayah pemantauan, di mana 65 wilayah mengalami pergantian musim lebih cepat, 20 wilayah mengalami pergantian musim yang lebih lambat, dan 15 sisanya tidak mengalami pergantian musim lebih cepat maupun lebih lambat. Untuk mengetahui wilayah yang mengalami pergantian musim, kita jumlahkan 60 ditambah 20, sehingga totalnya menjadi 85 wilayah. Kemudian kita cari persentase dari total 100 wilayah, 85 dibagi 100 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil 85%. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11 menanyakan tentang jumlah provinsi di Indonesia yang diperkirakan akan mengalami pergantian musim lebih cepat. Di dalam soal dijelaskan terdapat 38 total provinsi yang ada di Indonesia, di mana 65%-nya mengalami pergantian musim lebih cepat. Untuk mencari jumlah provinsi terdampak, kita kalikan persentase wilayah dengan total provinsi, yaitu 65% dikali 38 sehingga didapatkan hasil 24,7. Kita lakukan pembulatan ke atas sehingga hasilnya menjadi 25 provinsi. Soal terakhir menanyakan tentang daerah yang mengalami pergantian musim lebih cepat berdasarkan teks. Untuk menjawab soal ini, kita identifikasi dulu informasi utama yang ada di dalam wacana, di mana dijelaskan daerah yang terdampak pergantian musim adalah Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara. Jawaban yang benar adalah B. Wah, sudah berakhir aja nih pembahasan kita. Gimana, udah paham belum sampai di sini? Semoga penjelasannya bisa dipahami ya, Badi. Terima kasih telah menonton. See you on next video. Belajar tidak harus sempurna, yang penting terus berjalan.